فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الشيخ مقبل رحمة الله عليه. Pada pertemuan kita malam sebelumnya yang kita kaji adalah materi yang ke-12. Nabi Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Kata Syekh Mukbir rahmatullahi alaihi bahwa kami beriman Al-Qur'an adalah perkataan Allah dan bukan makhluk. Dan telah kita sebutkan juga dari firqah yang berselisih dalam hal ini ada 3. Yang pertama adalah Jahmiyah, mengatakan bahkan menafikan sama sekali Allah tidak memiliki sifat kalam. Nah, adapun Mu'tazilah, pendapat mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam namun dinafikan tentang maknanya. Dan mereka menafikan bahwasanya Al-Qur'an bukan kalam Allah. Mereka mengatakan dengan kalamullah adalah kalamullah azali. Allah Subhanahu wa taala hanya satu kali berbicara di zaman dahulu, adapun yang sekarang adalah buah dari perkataan yang dahulu. Dan Al-Qur'an makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah mengartikan kalamullah dengan kalamun nafsi, bisikan hati. Bisikan hati, bisikan jiwa, perkataan perkataan tidak dengan suara. Dan kita akan bacakan beberapa kutipan dari, kita akan selesaikan pembahasan ini sebelum kita lanjut pada masalah yang baru. Beberapa kutipan dari tokoh-tokoh Asy'ari yang tenar dalam hal ini, yang menjelaskan bahwasanya inilah mereka maksudkan. Karena fitnah ini tersebar barakallahu fikum di negeri kita. Di negeri kita Indonesia berkaitan dengan hal ini, kalamullah, sifat atau nama dan sifat Allah. Pemahaman Asy'ari yang paling dominan. Pada semua firqah yang kita dapati, NU pakai Asy'ari, Muhammadiyah pakai Asy'ari. Nah, bahkan dijadikan sebagai kurikulum yang ditetapkan oleh baik itu Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Agama. Dalam materi agama diajarkan di sekolah-sekolah agama, ini yang dipakai. Nah, ada 3 tokoh Asy'ari akan kita bacakan tentang kalamullah. Pertama datang dari Abu Bakar Al-Baqillani, masyhur dengan Al-Qadi Al-Baqillani, seorang tokoh Asy'ari. Dia berkata tentang kalamullah, la yajuzu ayyutliqu ala kalamihi syai'un min amaratil hadath min harfin wala sautin. Kata Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, seorang tokoh Asy'ari, yang artinya adalah tidak boleh yang dimaksudkan dengan kalamullah, tidak boleh dimaksudkan dengan perkataan Allah, adalah sesuatu yang baru, muhdats, berupa huruf dan suara. Karena kelompok Asy'ari yang mereka inginkan dengan kalamullah adalah ya Allah berbicara, namun pembicaraan Allah Subhanahu wa taala azali. Artinya adalah Allah cuma berbicara satu kali. Di zaman Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, adapun sekarang tidak. Dan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala yang sekarang itu pun berupa kalam nafsi, pembicaraan
hati, atau bisikan hati, bisikan jiwa, bukan suara yang terdengar. Dan ini menjadi apa yang telah kita baca kemarin tentang dari ayat serta dari hadis bahwa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara yang terdengar. Dan marji dari perkataan ini datang dari kitab Al-Insaf milik dia, Al-Qadi Al-Baqillani. Kemudian yang kedua, tokoh Asy'ari berikutnya adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali. Dia mengaku dia terrujuk dari ilmu kalam, ilmu filsafat. Nah, kemudian masuk ke madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya saja madhab Ahlussunnah wal Jamaah terkhususnya dalam masalah asma wa sifat, dia tetap terjerembab dalam fitnah Asy'ariyah. Terjerembab dalam fitnah Asy'ariyah. Apalagi dia tobat di akhir-akhir hayatnya, yang kitab-kitabnya sudah terlanjur tersebar dengan akidah dia Asy'ariyah. Akidah dia ahlul kalam, ahlul filsafat. Kata dia Al-Ghazali, "Fa inna mu'tarifuna bi istihalati qiyamil aswati bi dzatihi wa bi istihalati kaunihi mutakalliman bi hadzal i'tibar. Wa amal huruf fahiya haditsah wa huwa sifatun qadimatun bi dzatillah ta'ala laisa bi harfin wala sautin." Yang artinya, kami meyakini bahwasanya mustahil adanya suara dalam zat Allah. Nah, dia mengatakan bahwasanya Allah berbicara, tapi berbicara bukan dengan suara yang terdengar. Dan mustahil Allah Ta'ala berbicara dengan sifat semacam ini. Ini arti kata dari Imam Ghazali. Allah tidak berbicara dengan suara terdengar, tapi dengan bisikan hati. Adapun huruf adalah sesuatu yang baru. Dikatakan huruf yang ada di Al-Quran yang tersebar, baik itu huruf dalam Al-Quran, huruf tulisan di dalam Injil, Taurat, Zabur, dan semisalnya. Kata dia itu adalah sesuatu yang muhdats, baru ada. Nah, bukan azali, bukan dari dulu. Lanjut dia, sifat kalam adalah sifat qadim yang ada pada zat Allah, bukan huruf dan bukan pula suara. Nah, sifat berbicaranya Allah adalah sifat dahulu, sudah ada dahulu, pernah berbicara, sekarang tidak. Jadi yang keluar adalah sekarang hanya berupa kalam nafsi. Bukan huruf dan bukan pula suara yang terdengar. Juga ini Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, dan ini penukilan terakhir dari tokoh-tokoh besarnya Asy'ari, Imam Al-Bajurri. Imam Al-Bajurri tentang sifat kalam. Kata dia sifat kalam adalah sifatun azaliyatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala laysat biharfin wala sautin. Sifat kalam Allah adalah sifat yang tanpa permulaan. Sudah ada dulu. Nah, berbicara dulu. Semua apa yang Allah ingin berbicara dari zaman dahulu berbicara, tanpa ada permulaan, tanpa ada akhirat. Nah, sifat azali, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan huruf dan bukan pula suara. Bukan huruf, bukan pula suara. Dari tiga penukilan tokoh Asy'ariyah barakallahu fikum, kita bisa ketahui bahwa yang mereka inginkan dengan kalam, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Allah berbicara namun dengan kalam nafsi, bahasa jiwa. Nah, bisikan hati, bisikan batin, atau yang semisalnya tanpa suara. Kemudian karena kita tinggal di negeri Indonesia, fitnah ini begitu besar. Nah, kita berikan tanbih pada sebagian ikhwan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa begitu tenarnya madhab ini hampir pada seluruh firqah yang ada di Indonesia, besar dan kecil. Kemudian kita dapati dari tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia juga adalah mereka. Quraisy Shihab masuk di dalamnya tahun 60-an 70-an. Nah, Kiai Haji Munawwar, pemilik kamus Munawwar, dan beberapa tokoh yang lainnya waktu itu belum ada Ahlussunnah sama sekali. Kemudian ketika antum melihat dari
terjemahan bahasa Indonesia yang muktabar dari terjemahan bahasa Indonesia keluaran Kementerian Agama, antum tengok sendiri rujukan-rujukan yang mereka gunakan adalah buku-buku tafsir Asy'ariyah seperti tafsir Jalalain, tafsir Baydawi, tafsir Syekh Makhzari, bahkan itu Mu'tazilah. Al-muhim, bahkan sangat sedikit mereka nukil dari tafsir Ahlus Sunnah Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Berarti tafsir terjemahan yang kita baca selama ini adalah tafsir terjemahan milik Asy'ari. Makanya mereka ungkapkan dengan perkataan Allah adalah dengan kata firman, menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal yang sama juga barakallahu fikum, bahkan mereka ambil, bukan hal yang sama. Jadi bukan kita ingin tetapkan adalah bahkan orang-orang Asy'ari mengambil dari Nasrani, bukan kebalikannya. Bukan orang Nasrani ambil dari orang Asy'ari. Wa illa Nasrani lebih duluan punya Injil. Kita akan bacakan barakallahu fikum sebagian penukilan dari dari praktisi kekristenan yang memiliki judul makalah. Yesus adalah firman Allah dan anak Allah. Dia menulis dalam makalah dia tersebut, kita nukil dari makalah itu, dia katakan setelah mengemukakan beberapa pasal dan ayat dari Injil, kesimpulannya dia mengatakan bahwasanya hal ini makin menjelaskan hakikat firman Allah sebagai pikiran Allah. Firman Allah jadinya di sini diartikan sebagai pikiran Allah dan bukan kata-kata. Pikiran Allah. Jadi katanya Allah punya pikiran. Sama dengan apa diungkapkan tadi oleh orang-orang Asy'ari bahwasanya itu adalah kata-kata hati, bisikan hati. Pada rujukan yang sama juga halaman yang berbeda dikatakan firman Allah jadinya di sini lebih diartikan sebagai pikiran Allah dan bukan kata-kata. Bukan kata-kata yang terdengar. Kalau ini menyelisih apa yang selama ini diyakini oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang-orang Nasrani menginginkan dengan kalam Allah adalah perkataan hati bukan kata-kata, mereka ungkapkan dengan lafaz firman. Kalau orang-orang Asy'ari mengungkapkan kalamullah adalah kalam nafsi, bukan suara yang terdengar dengan lafaz firman. Kalau begitu untuk apa kita gunakan lafaz firman? Kan begitu. Jadi kita mencontoh apa yang selama ini diakidahi oleh Nasrani, apa yang diakidahi oleh Asy'ari. Ini dia yang kita berikan tadi. Mungkin sebagian ikhwan belum tahu tentang hal ini, apalagi penukilan dari sebagian. Barusan mungkin mereka dengar kemungkinan dari Injil, hal-hal yang mungkin barusan mereka dengar. Hanya saja perlu diberikan tanbih. Ustaz Siddiq Hamidallah Ta'ala setelah komunikasi dengan beliau, musyawarah dengan beliau, diskusi dengan beliau mengatakan bahwasanya hal ini perlu untuk dikeluarkan. Karena begitu banyak orang yang menggunakan hal ini karena belum tahu hal-hal semacam ini. Mungkin mereka menganggap bahwasanya selama ini tidak ada penyelisihan. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang yang beriman, janganlah kalian katakan ra'ina, akan tapi katakanlah undurna. Asbab nuzul ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang muslim untuk mengungkapkan dengan perkataan ra'ina yang artinya adalah lihatlah kami dalam bahasa Indonesia. Namun katakanlah undurna. Sama artinya undurna dan ra'ina artinya adalah lihatlah kami, perhatikan kami, tengok kepada kami. Tapi karena ra'ina digunakan oleh orang-orang Yahudi yang dalam bahasa Ibrani artinya adalah kalian goblok, kalian bodoh, kalian tolol. Ketika orang Yahudi mengatakan kalimat ini, wahai orang muslim, ra'ina, dipahami oleh orang muslim, lihatlah kami. Tapi yang mereka inginkan dalam hati mereka adalah kalian goblok, kalian bodoh. Makanya Allah tegur, jangan gunakan kalimat tersebut, karena kalimat tersebut yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi jelek. Maka gunakanlah kalimat undurna, lebih Arabiyah, maknanya pun sama. Kalau dalam hal semacam ini, ungkapan yang digunakan oleh orang-orang musuh-musuh Islam ternyata memiliki makna yang batil dalam akidah Islam, kenapa kita pakai?
Sudah kita baca. Orang Nasrani menginginkan dengan lafaz firman adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, perkataan hati, bukan perkataan lisan yang bersuara. Orang Asy'ari menggunakan lafaz firman dan buku-buku mereka, Al-Quran terjemahan mereka juga dengan lafaz firman yang mereka inginkan adalah perkataan hati dan bukan perkataan lisan atau yang semisalnya. Dari sini kesimpulannya apa telah kita sebutkan mulai dari pada pertemuan kita malam sebelumnya sampai pada malam ini. Ini adalah sesuatu yang Wallahu musta'an tersebar hanya saja butuh diberikan tanbih. Keliru sebagian orang. Apalagi kalau ditanya dari sisi dalil kitab dan as-sunnah, dari sisi dari kitab dan as-sunnah, kita terheran-heran. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan perkataannya dengan qala Allah dalam bahasa. Mengungkapkan perkataan Nabi SAW juga qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa sahabat berkata qala sahabat, qala Abu Bakar. Kenapa dibedakan? Datangkan dulu dalil paling pertama kali. Kenapa dibedakan? Kalau nggak bisa jawab, nggak usah yang lainnya. Ini dulu paling pertama. Kenapa dibedakan? Kalau membedakan berarti kita mengiyakan apa yang disetujui, apa yang diakidahi, apa yang dipercaya, apa yang diyakini oleh orang Nasrani dan orang Asy'ari. Barakallahu fikum demikian. Apalagi kalau antum dengar sebagian julukan yang mereka itlakkan kepada yang mereka inginkan Yesus. Mereka istilahkan dengan, antum mungkin juga pernah dengar atau dari sebagian ikhwah, entah itu laki-laki yang pernah kayak mu'alaf, laki-laki dan perempuan yang sempat mencicipi agama Nasrani, mereka istilahkan, mereka berikan julukan kepada Nabi Isa dengan Sang Firman. Pada dengar ini, Sang Firman. Yang mereka inginkan adalah karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dari perkataannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan ke dalam dalam Maryam ibunda Isa. Jadilah Isa. Kalimat yang maksud di sini adalah kun. Bukan seluruh firman, bukan seluruh perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa. Ini dipahami oleh orang-orang Nasrani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dari kalam. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kalimat ini, kalam ini bukan seluruh perkataan Allah ada pada Nabi Isa. Ini dipahami oleh. Jadi setiap perkataan Nabi Isa, perbuatannya adalah cerminan firman, kata mereka demikian. Cerminan firman, perbuatan, perkataan, persetujuan seluruhnya adalah berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini sebagai tambahan dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Sengaja kita menarik nafas panjang dalam hal ini karena sering terjadi umpan tarik ulur. Apalagi antum dengar bahwasanya ini penyelisihan bukan cuma sekedar bahasa lugu, tapi penyelisihan dalam masalah akidah. Masalah yang makanya perlu untuk diberikan tahlil. Barakallahu fiikum jami'an. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.